Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk. Terima kasih. Coba saya mau cek dulu ada pernyataan dari Tuhan agar kita kedua hambanya sebagai juru bicaranya berjalan di rel yang Tuhan mau disampaikan kepada kita semua. Amin. Ya, oke. Ya. Ibadah Raya Jakarta Minggu 06 bulan Juli 2025 diperlihatkan ada ular putih dan naga emas sambil menyembur-nyemburkan api meliuk-liuk. Jadi perhatikan, ular putih selalu berbicara dari roh agamawi. Negara kita mengakui ada 5 agama di Indonesia. Betul? Yang pertama agama apa? Kristen. Yang terbesar mayoritas Muslim, Buddha, Hindu. Satu lagi Konghucu. Jadi 5 agama ini harus saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi di dalam kehidupan rohani beda. Tidak ada kompromi. Ya, lanjut. Menyatu hingga menjadi ular putih bersisik emas. Ini adalah pekerjaan iblis di tengah-tengah gereja Tuhan. Sehingga kita harus mewaspadai. Artinya kita diberi oleh Tuhan firman Tuhan yang tertulis. Pelajari dari Kejadian sampai Wahyu. Kedua, kita ada Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan menggantikan Yesus setelah Yesus kembali ke surga. Yang ada bersama-sama denganmu saat ini siapa? Roh Kudus yang akan membimbing. Jadi kita diberi firman tertulis. Jadi yang tertulis itu sudah diberikan kepada seluruh umat manusia. Tapi yang tersirat tetap dipegang oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang memperlengkapi yang tertulis menjadi lengkap karena ada yang tersirat yang dipegang Roh Kudus. Maksudnya begini. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini sudah bagian dari milik kita bersama. Atau secara tekstual adalah milik kita bersama, sudah diberikan kepada kita. Tetapi untuk mencari kerajaan sorga, mencari sendiri bisa enggak? Mengapa? Karena kerajaan sorga itu dunia roh. Hanya Roh Kudus yang bisa membawa roh kita bawa ke wilayah-wilayah tertentu di kerajaan surga. Misalnya di Wahyu 22 ada Yerusalem baru yang turun dari sorga. Kita baru tahu tekstualnya. Tetapi untuk mengerti firman ini Roh Kudus harus membawa kita ke sana secara roh. Oh, yang disebut Yerusalem baru ini toh sama dengan orang di desa. Saya berkata,
tinggal di mana? Oh, saya tinggalnya di Jakarta. Jakarta itu di mana? Iya kan? Dia tidak mengerti. Nanti kalau saya bawa dia ke Jakarta, baru dia mengerti. Oh, Jakarta ini tuh. Oh ya, yang disebut Monas ini tuh. Yang disebut gedung DPR MPR ini tuh. Jadi Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kita tentang apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus menyertai kita, kita hanya tahu membacanya saja dan kita hanya tahu gambaran yang tidak jelas. Lalu kemudian kerajaan surga, Roh Kudus bilang ada di dunia roh. Nah, aku ingin membawa para pelihat ke dunia roh. Dibawalah setiap waktu anak-anak Tuhan dengan karunia roh pergi ke dimensi roh, dan para pelihat itu memberitahu, nih kita hari ini mau dibawa ke wilayah kerajaan sorga di bagian mana? Di bawah. Lalu diberitahu, hari ini kita dibawa ke dunia roh. Bagian ini, wilayah ini. Baru kita mengerti. Baru yang tersurat dilengkapi oleh yang tersirat. Yang tersirat itu dipegang oleh Roh Kudus. Dan secara realisme rohani, roh kita dibawa ke sana. Kalau tidak, kita hanya tahu firman Tuhan dari pengetahuan saja. Misalnya, carilah dahulu kerajaan Allah. Kita mencari bahwa kerajaan Allah itu ada di dunia roh. Dan dunia roh itu luasnya luar biasa. Dan dunia roh itu tidak bisa dipahami oleh pikiran kita. Hanya roh kita yang dapat mengertinya. Firman Tuhan memberitahukannya. Roh Kudus melengkapinya. Baru kita punya pengertian yang lengkap atas firman dan roh. Jadi ada di mana? Di dunia roh. Dan kebenarannya. Nah, kebenaran ini dari Kejadian sampai Wahyu ditambah dengan pengertian-pengertian yang baru yang ditambahkan oleh Roh Kudus. Makanya kalau kita berbahasa roh terus, tapi kita tidak hidup dalam kebenaran, benar atau tidak itu? Tidak benar. Jadi firman dan roh harus sama. Roh dan firman harus sama. Hidup di dalam roh, tapi juga hidup dalam kebenaran. Tidak boleh kompromi. Lanjut penyataannya. Jadi iblis selalu, Yesus pada waktu itu, Yesus adalah firman-Nya sendiri yang hidup, yang menjadi manusia. Tetapi Yesus sendiri dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, maka dibawalah Yesus oleh Roh Kudus untuk dicobai oleh iblis. Kita lanjutkan ya. Tetapi mengapa Yesus tidak diterima oleh pelaku-pelaku Taurat pada waktu itu? Tidak diterima oleh orang Farisi, orang Saduki, imam-imam kepala. Kenapa mereka tidak bisa menerima Yesus? Dua-dua adalah kebenaran. Kenapa? Ayo. Kenapa? Ya, betul. Karena tidak klop antara roh, antara firman dan roh. Antara roh dan firman. Ingat, firman dan roh itu harus klop di dalam hidup kita. Harus seimbang. Ya, saya lanjutkan membaca. Jangan sampai iblis yang bekerja di dalam kita. Ya, di sini dilihat ular putih dan naga emas menyatu sehingga menjadi ular putih bersisik emas. Lalu malaikat Tuhan menghadangnya dan mengikatnya dengan tali dan dengan pecut dari api dari kerajaan sorga. Lalu diperlihatkan kembali
raksasa yang diperlihatkan di dalam doa peperangan di Bandung semalam. Kalau semalam raksasa ini hanya mempunyai 2 pentung yang cukup besar. Raksasa ini berbicara dari orang kuat. Dan kita sebagai jemaat Tuhan adalah orang kuatnya Tuhan. Yang harus menghancurkan, mengikat orang kuat. Orang kuat siapa? Orang kuat iblis. Bukan hanya pentung, tetapi tali bergerigi tajam yang disertai dengan tinta hitam. Lalu malaikat Tuhan yang bertugas memberikan pemagaran kepada kita hari ini yang datang beribadah dan memberikan perlindungan dengan perisai bubble transparan. Hikmat firman ada pada Mazmur 94 ayat 4. Mari sekarang yang tertulis yang sudah diberi kepada kita, mari kita baca bersama-sama. Ingat, baca firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. 1, 2, 3. Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar. Dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Lanjut. Tadi Mazmur 94 ayat Mazmur 91 ayatnya yang keempat. Salah ya. Kita membaca yang salah. Ya, oke. 1, 2, 3. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi engkau dan saya. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai pagar tembok. Perhatikan makna firman Tuhan ialah ya, kesetiaan Tuhan adalah perisai. Sekarang kalau engkau ambil kata perisai, maknanya apa perisai? Menjaga, melindungi, mengelilingi. Perisai itu apakah hanya menjagamu dari depan? Dari segala posisi. Dari kiri, kanan, muka, belakang. Dari atas dan dari bawah bumi. Iblis bisa nggak menembus bawah bumi? Punya alat nggak? Punya, tapi alatmu lebih canggih dari iblis. Lalu dikatakan, lalu bukan sekedar perisai, tapi ada pagar tembok yang dibangun oleh Tuhan untuk kita. Tapi pagar tembok itu tidak dapat hancur. Yang bisa menghancurkan pagar tembok itu adalah anak Tuhan sendiri. Kita sendiri. Iblis tidak bisa. Kalau anak Tuhan bisa enggak? Bisa. Bukain aja dia pintu. Musuh langsung menerobos. Iya. Lihat Tuhan memagari kita. Tetapi ingat, selalu terjadi kalau saya kalah karena saya buka celah. Kalau engkau kalah, itu karena engkau buka celah. Betul tidak? Ya, lanjut. Ayat selanjutnya, Efesus 5 ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi di sini firman Tuhan berkata kepada kita. Tetapi segala sesuatu, kata segala sesuatu adalah pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita,
yang menjadi tindakan kita sehari-hari yang dapat dilihat oleh sesama kita. Dikatakan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang. Terang itu adalah perbuatan-perbuatan baik kita. Perbuatan baikmu. Gelap itu perbuatan-perbuatan buruk kita. Apa yang kurang pada diri kita masing-masing. Semua orang pasti ada kekurangan, betul? Siapa yang sudah sempurna, angkat tangan kanannya. Siapa yang belum sempurna, angkat tangan kirinya. Belum sempurna, tapi menuju ke... Ya kabar baiknya sedang menuju ke kesempurnaan. Bahasa-bahasamu biasanya proses. Ya, untuk menghibur diri. Ya, sebab semua yang nampak adalah terang. Kita belajar semua yang nampak adalah terang. Lanjut. Pesan Tuhan. Apa? Apa? Katakan pesan Tuhan. Waspada terhadap penyamaran. Saya bisa menyamar sebagai serigala yang berbulu domba. Engkau adalah domba-domba. Ya ingat, banyak serigala yang berburu domba kata firman Tuhan. Selalu siap, gunakan kepekaan roh yang dibangun bersama Tuhan. Engkau akan peka tidak kalau engkau nggak pernah berdoa? Engkau akan peka nggak kalau nggak pernah baca firman Tuhan? Jadi untuk bisa peka dengan melakukan apa? Membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman, dan senantiasa berdoa. Dibangun bersama Tuhan. 2. Jangan takut sebab Tuhan memberi perlindungan yang nyata. Jadi apapun yang sedang kau alami, masalah apapun, persoalan ekonomi. Apalagi sekarang anak-anak sekolah, mau masuk sekolah. Jangan, kalau engkau sebagai anak Tuhan, jangan khawatir karena ada Bapamu. Tetapi kata jangan khawatir ini tidak semudah mengatakan dengan orang yang menghadapinya. Betul? Ya, kalau masa sekolah seperti ini, engkau sudah punya tabungan 500 juta kan nggak pusing ya. Tapi orang mau bayar uang sekolahnya nggak ada. Dari mana ya Tuhan? Coba, gimana? Kalau engkau seperti ini. Bergumul. Percaya. Tapi katanya, Tuhan mau percaya itu tidak mudah. Seperti mengatakannya. Tapi percaya mendatangkan mujizat Tuhan. Itu bedanya dengan orang yang memang seluruh persiapannya sudah ada. Makanya hati-hati memanage segala sesuatu yang engkau miliki. Jangan Tuhan bilang membeli hal-hal yang tidak perlu. Dari tahun-tahun dulu Tuhan sudah bilang apa? Simpan cash flow-mu. Simpan uangmu. Jangan dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Kalau mau berinvestasi, hitung baik-baik. Disesuaikan dengan pengalamanmu. Karena tawarannya sangat banyak bukan yang punya uang? Halo? Angkat tangan yang banyak uang. Ya angkat tangan aja, engkau banyak uang, kok bapakmu banyak uang. Kan katanya proses iman.
Angkat tangan yang banyak uang. Nah, nggak ngerti ini. Lebih banyak. 1. Itu Tuhan sudah kasih. Yang pertama Tuhan kasih apa? Uang mina. Punya nggak uang mina? Punya. Kedua, Tuhan kasih uang apa? Talenta. Berapa talenta yang kau punya? Nah, kenapa engkau belum punya uang? Karena engkau belum meniagakan uang mina dan talentamu. Ingat, engkau anak pengusaha besar. Betul? Angkat tangan, anak pengusaha besar. Itu. Oh, Jenderal Dani, coba berdiri. Katakan, Jenderal Dani. Yesus bilang, akulah pokok anggur. Kamu ini ranting-rantingnya. Bapakulah pengusahanya. Tuh. Bapamu pengusaha. Kalau perlu uang tinggal kerja. Ya, Yesus bilang kan bekerja. Ya, langsung minta kerjaan sama bapamu. Lanjut. Tuhan juga memperlengkapi umatnya dengan luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan yang memperlengkapi. 3. Tinggal di dalam firman. Jadi firman itu tempat tinggal. Ya, tinggal di dalam firman. Oleh karena perlindungan dan kuasa tersedia bagi mereka yang hidup menurut firman. Lihat firman Tuhan bilang. Kuasa tersedia bagi kita yang hidup menurut firman. Kalau tidak hidup menurut firman, tersedia enggak? Lanjut. Dan dipimpin oleh Roh Kudus, jangan memimpin diri kita sendiri. 4. Teruslah menyembah di dalam roh. Jadi kita semua disuruh tetap menyembah di dalam roh dan hidup dalam kebenaran. Ngomong kiri kanan, tetaplah menyembah di dalam roh ya. Ayo bilang. Dan hidup dalam kebenaran ya. Jawablah. Yang ngomong di saudaramu yang ngomong di kiri kanan, jawabnya apa? Ya. Oleh karena Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan bagi mereka maka surga akan bergerak. Amin. Ayo. Ya. Surga, surga, surga. Katakan. Surga, surga, surga. Iya. Surga. Iya. Surga. Bukan neraka. Bukan neraka. Tapi iya betul surga. Tapi iya betul surga. Akan bergerak di dalam hidupmu. Akan bergerak di dalam hidupmu. Jika engkau percaya. Jika engkau percaya. Menyembah di dalam roh, hidup dalam kebenaran. Menyembah di dalam roh, hidup dalam kebenaran. Surga akan bergerak. Surga akan bergerak. Bapa Yesus akan bergerak.
Roh Kudus. Amin. Bapa Yesus Roh Kudus Akan bergerak akan bergerak memimpinmu, memimpinmu, mengajarmu, mengajarmu, dan memberkatimu. Di dalam peperangan selalu mengatakan Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, terima berkat, terima berkat, terima berkat. Engkau harus diberkati supaya dapat memberkati banyak orang. Dan engkau harus mengklaim berkat yang sudah dijanjikan oleh Bapamu. Bapamu menjanjikan berkat tidak kepadamu, tetapi seluruh persyaratannya ikuti dulu. Apa yang dikatakan firman Tuhan, ikuti dulu. Maka setelah persyaratannya engkau lengkapi, langsung di proposalnya ditandatangani oleh Bapak, diproses oleh Bapak tidak? Coba saya mau tanya, engkau ada butuh sesuatu, lalu kemudian institusi atau lembaga berkata, oke, isi formulirnya, lengkapi seluruh formulirnya. Engkau tidak pernah memperlengkapi formulirnya. Aplikasimu di ACC tidak? Tidak. Sorga juga begitu. Kalau engkau meminta, itu sama dengan memajukan proposal kepada Tuhan. Lalu sorga bilang, berbahagialah orang yang meminta-minta itu. Apa yang dimintanya pasti akan diberikan. Berbahagialah orang yang akan. Jadi kalau mau diberkati, kesukaanmu apa? Drakor? Kalau kesukaanmu drakor, minta kepada Korea, minta kepada sutradaranya. Ayo lanjut dari Ayu. Bapa Yesus dan Roh Kudus disukakan dengan pujian dan penyembahan yang dinaikkan. Namun Tuhan juga menyampaikan bahwa yang lebih tinggi lagi yang diingini dari setiap anak-anaknya adalah buah-buah yang dihasilkan dan juga karakter Kristus yang terbentuk setiap anak-anak Tuhan. Jadi ujianmu menyenangkan hati Bapamu, tapi buah-buahmu juga harus sesuai. Memuji-muji Tuhan di sini hebatnya, lompat-lompat, menari-nari sampai di depan pintu karena jengkel maki-maki satpam. Halo. Sampai di rumah, lihat rumah berantakan, marah-marah sama yang tidak membereskan rumah. Kita suka begitu enggak? Ya di gereja barusan memuji, menyembah Tuhan, begitu kusuk, air mata berlinang-linang, tidak terbendung lagi. Tapi baru keluar pinggir jalan maki-maki karena hampir diserempet. Ingat, di sini dikatakan oleh Tuhan mau kita memuji Dia, menyenangkan hatinya, tetapi hasilkanlah juga karakter Kristus. Hasilkan buah-buah yang manis. Buahnya itu apa aja? Satu. Apa yang pertama? Kasih. Buah yang kedua? Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8,
Yang kesembilan, waduh, Dinyaldani luar biasa. Sempurna kata-katanya. Soalnya baca. Tahu alamatnya betul. Tapi masalahnya sudah berbuah belum? Kemarin dalam doa peperangan Tuhan bilang banyak pohon kehidupannya yang pada kering. Kalau kering berbuah enggak? Berbuah? Enggak. Iya, berbuah kayu bakar. Gitu, Bang. Oke, baik, Tuhan akan mengajar kita semua. Visavlah Aiker Sedianam. Selamat datang kepada tentara-tentara Tuhan yang ada di tempat ini. Ayo kasih kemuliaan kepada Panglima Besar kita. Aihio Tat Prayenam. Seperti tadi sudah dikatakan betapa pentingnya buah. Kaikan Sapri. Siapa yang pagi ini sudah makan buah? Yang suka makan buah saya. Yang lain? Sedikit yang suka makan buah. Ingat 4 sehat, 5. Sehat pertama apa? Ada apa? Nasi. Sehat kedua? Lauk pauk. Sehat ketiga? Sehat keempat? Buah. Sehat kelima? Susu. Yang suka minum susu? Saya tidak akan bilang engkau bayi. Tidak. Karena ada susu yang dewasa. Ada susu. Susu di dalam firman Tuhan adalah firman Tuhan yang murni. Di firman Tuhan juga ada madu. Firman Tuhan juga ada gandum. Semua ada dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan juga ada sayur. Dalam firman Tuhan juga ada lauk, ada ikan. Sama tubuh jasmani. Kalau di kita, kalau di dunia 4 sehat, 5 Kalau di kita gerbang pujian, ya ampun. Ini bagaimana? 5 sehat. 5 sehat itu apa aja? Mazmur 1. 2 sehat, pengajaran. 3 sehat, penyataan. 4 sehat, bahasa roh. 5 sehat, menafsirkan bahasa roh. 6 sehat, kidung puji-pujian. 7 sehat, nyanyian rohani. 8 sehat, bersorak-sorak. Celaka 12. Sudah dari dulu tahu. Dari dulu saya khotbahin mengenai 5 sehat, 8 sempurna. Kalau di dunia hanya 4 sehat, 5 sempurna. Sekarang hafalin ya. Sudah hafal? Sudah hafal? Ayo. Sudah hafal? Yang jelas. Ai Prasidiot. Mengapa Bapamu memberikan contoh melalui buah? Ai hipo kras tadi edam. Begitu banyak makanan, kenapa yang dipilih adalah buah? Hai nampim eklas sakrah. Karena buah dari semua makanan adalah yang paling sehat dan layak untuk kau konsumsi. Amin, betul tidak? Makananmu menurut Alkitab apa yang sebenarnya? Awalnya tumbuhan yang berbiji dan buah-buahan yang berbiji. Itu akan menjadi makananmu seumur hidupmu. Mulai makan daging setelah apa? Mulai makan daging setelah Tuhan menghukum dunia dengan air baru. Daging mulai boleh dimakan. Karena Tuhan memotong domba dijadikan sebagai bajunya Adam dan Hawa. Tadinya Adam dan Hawa pakai baju buatan sendiri, terbuat dari apa? Terbuat dari apa? Daun-daun.
I dem rasel viadai. Jadi seharusnya engkau adalah makan buah. Karena gripa asker netuam. Cuman akan tetapi pada waktunya engkau boleh memakan makanan yang lain. Ala dagri sar telefenaim. Tetapi kalau engkau melihat kembali kepada apa yang tertulis. Hai kuasa tabrineak. Dan engkau melihat apa yang sebenarnya Allahmu inginkan terhadap engkau. Hai aim sikruatah. Kembali lagi. Buah itu yang jauh lebih penting. Hai kam tuko karya sama. Maka itu dikatakan hasilkanlah buah-buah yang baik. Sesuai dengan al-kaya kruansip. Kalau engkau mengaku engkau adalah anak Allah, tetapi tidak menghasilkan buah yang benar, bagaimana mungkin kau dapat mengatakan bahwa engkau adalah anak? I am kongrua saklia. Sebab anak sangat tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Mafufa I ira desteandea. Anak akan meneladani apa yang orang tuanya perbuat. Betul? Apa kata Yesus? Semua yang ia lakukan karena ia melihat apa yang dikerjakan oleh Bapaknya. Dan Yesuslah manusia yang sempurna, yang menjadi tolok ukur kita semua. Jadi ingat, tolok ukur kita semua adalah Yesus. Bukan saya, bukan Jenderal Antonius, bukan ABCD, bukan semua pengkhotbah yang terkenal, pemilik gereja besar di dunia. Tidak. Semuanya punya kekurangan. Tetapi Bapamu telah mengirim putranya yang tunggal Yesus. Dan Yesus sudah memberi contoh buah yang sempurna. That Sam. Tetapi aku katakan kepadamu, tidak semua buah boleh kau makan. I grew kai can sopieda. Karena dari awal juga dikatakan ada buah yang terlarang untuk kau makan atau konsumsi. Kar kaliatamian. Tetapi engkau degil. Yefura klasa perea. Manusia itu penuh dengan perasaan. Hayes tadiem. Semakin dilarang, Aifur kralafea. semakin penasaran mau tahu kenapa tidak boleh. I come to Grinda. Oleh karena itu mengapa engkau jatuh kembali ke dalam dosa? Payesam Clovelia Arikroam. Mengapa begitu mudah iblis menjebak engkau? Hayov Yuse no prali aklikiara. Pada seharusnya seorang anak meneladani orang tuanya. Di Fayis diadam. Kalau orang tuanya tidak terjebak, kenapa anaknya terjebak? Aidim presaidim. Karena anak tidak selalu mau tahu apa yang orang tuanya kerjakan. Devara al edesdem. Terkadang anak-anak punya caranya sendiri, punya kebenarannya sendiri. Penosuri aim tak diadam. Orang tuanya sudah bilang, lakukanlah A. Hayasibah. Jangan yang B. Hayafortu clear. Sang anak berpikir, kenapa mesti A? Kenapa tidak B? Detokra zabram tulo clear dem. Bukankah begitu cara berpikir kalian? Hayis ya dia. Semakin dilarang, semakin menarik. I vera klosal da idep. Kalau nggak dilarang, nggak menarik. We apresaimnem. Disuruh baca firman Tuhan, Akarasi. tetapi tidak baca, malah malas. Anokra liflea. Udah yang penting dengar aja apa kata pengkhotbah. Vivaras ai klikliaso. Dengar saja apa penyataan. Dan napra lase kriasa. Lagian ini direkam dan nanti juga ditulis. Hado karsediam dem. Sehingga nanti kalau suatu hari Ai taparana baim.
lupa dan tidak tahu bagaimana pergumulan itu harusnya diselesaikan, Ai kerasa kelofayep gampang, tinggal cari aja penyataannya. di per aklisiadam. Atau ingat-ingat pengkhotbah siapa yang pernah bicara seperti itu. Ano partaklisedem Tidak salah mengapa engkau gagal. ai vi pei aplesagria. Engkau gagal karena kau tidak berjaga-jaga. Ai aidem tukra klesia. Engkau gagal karena engkau malas. Hi ai fai en presiem. Perhatikanlah iblis. An kikrah. Sekalipun dia jatuh, Horoli at presendiem. dia tetap konsisten di dalam kejatuhannya. Ai ala gratiep. Perhatikan baik-baik. Hai fel to krisye. Apakah iblis dapat kasih karunia? Iblis dapat kasih karunia tidak? Mengapa tidak? Karena ada undang-undang pasal sekian, ayat sekian di dalam kerajaan sorga yang berkata, setiap malaikat yang melakukan pemberontakan dari sejak ia memberontak sampai selama-lamanya tidak ada pengampunan karena undang-undang yang berlaku di kerajaan sorga. Amin. Mengapa engkau diampuni? Mungkin 10, 20, 30, 100, bahkan beribu-ribu kali berdosa. Tapi mengapa diampuni? Karena ya hukum juga. Tuhan akan mengampuni orang yang meminta ampun kepadanya. Undang-undang juga, peraturan juga. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini yang adalah engkau, kita semua, maka dikaruniakannya putranya yang tunggal, anaknya tunggal, Yesus Kristus mati di kayu salib untuk apa? Menebus semua dosa dan kesalahanmu. Karena undang-undang juga engkau diampuni. Ingat, Tuhan adil. Dia melaksanakan hukum dan undang-undang tersebut sesuai dengan aturan yang sudah ditulis dan tertulisnya di firman Tuhan. Ekura klasamedeam. Memang iblis sekarang sudah tidak dapat kasih karunia. IV plus pradeam. Tetapi dengar baik-baik. Haya guru tusien. Dia sudah punya kasih karunia itu. Hai aiding gerie. Mengapa demikian? Klaso karyaib. Tahukah engkau siapa iblis itu? Siapa iblis-iblis itu? Hai kartaflia. Mereka dulu adalah yang dibenarkan. Para samien. Sehingga mengapa dikatakan mereka sudah menerima kasih karunia itu? Yegru tefra dayimai. Karena ada tertulis bahwa Ai altore sadienam. aku bersumpah atas diriku bahwa apa yang keluar sebagai kebenaran tidak akan ditahan kembali. Hana tagrita polofie askradie. Artinya Allah itu kasih. Hayus kodien. Sekali ia menciptakan, Kagrala sieden. walaupun ciptaannya berbuat kesalahan, Hayafu agrasai. tetapi kasih karunia-Nya tetap mengikuti orang itu. Hanar dagirie. Namun bagaimana hidup orang itu Karta dia semea. ditentukan oleh pilihannya. Hayavri klasa prea. Tetapi kasih karunia tetap ada. Anadigra aplosofrea. Apa buktinya bahwa iblis punya kasih karunia itu? Hantu dre grasa diem. Sampai hari ini ia bisa memberikan apa yang Tuhan berikan. Gai kan sabien. Seperti yang diminta oleh para pengikutnya. Ai fanadian. Bahkan mereka masih bisa menipu engkau sampai hari ini. Betul? Betul. Betul.
Itu aja sudah jahatnya luar biasa. Tapi bapakmu kasih makan enggak? Apa makanannya iblis? Masalahnya begini, engkau mau menjadi makanan atau engkau menjadi pengendali? Nah, kan Tuhan bilang, debu tanah akan menjadi makananmu seumur hidupmu. Jadi iblis-iblis setan-setan itu makan manusia. Makanya waktu dibawa ke neraka, bagaimana manusia-manusia itu dimakan oleh iblis. Tetapi itu Tuhan yang tentukan atau manusia yang tentukan? Manusia yang tentukan. Tidak seorang pun Tuhan bilang dia kehendaki untuk binasa. Tetapi mengapa banyak yang binasa? Karena pilihan bebas. Halo, seperti contoh kata Tuhan begini. Engkau punya masalah, engkau punya persoalan. Di dalam persoalan yang ada, engkau mau pilih bersyukur atau engkau mau pilih menggerutu atau bersungut-sungut. Yang memilih siapa? Yang memilih engkau sendiri. Pilih bahagia atau pilih bersedih? Itu pilihan. Oleh karena itu, lihat banyak anak-anak Allah tertipu lagi, dan tertipu lagi. Karena anak-anak Allah punya kasih karunia tetapi tidak dapat membedakan. Lihat bagaimana iblis menggunakan kasih karunia itu dengan cara yang salah. Dan pada akhirnya juga menyesatkan anak-anak Allah. Harusnya anak-anak Allah menggunakan kasih karunia itu untuk dapat menghancurkan segala tipu muslihat iblis. Bukan kalian malah hidup dengan cara yang iblis lakukan. Banyak dari kalian melakukan dengan cara yang salah. Bahkan hamba-hambaku juga salah di dalam memahami ini. Terutama daripada engkau yang memiliki karunia. Karunia yang sudah diberikan Allah kepadamu. Tidak akan ditarik kembali. Tetapi bagaimana engkau menggunakan karunia itu di dalam hidupmu, itu menjadi tanggung jawabmu dan ada konsekuensi yang harus engkau ambil. Sehingga apakah mungkin seorang anak Allah, seorang hamba Tuhan yang penuh dengan karunia dan kuasa masih bisa jatuh? Jelas hamba Tuhan masih bisa jatuh. Semua yang ada di tempat ini, yang sedang menonton, bahkan yang di panggung ini sekalipun, jelas pasti mungkin terjatuh. Oleh karena itu, tadi dikatakan buahlah yang menentukan. Apa yang kamu makan, apa yang kamu cerna, itu yang akan kau keluarkan. Kau makan buah yang benar, maka tubuhmu semua baik dan sehat. Dan yang keluar daripada engkau pun adalah kebenaran. Apa yang sehat, apa yang layak untuk didengar oleh banyak orang. Tetapi saat engkau tidak berjaga-jaga dengan baik,
Atau engkau salah memilih buah yang kau makan, Al-ifa satagraifa. maka akan mengganggu kesehatanmu dan apa yang keluar pun akan berbeda. Fire ala sainum. Begitu sangat mudah untuk membedakan mana yang daripada Allah, mana yang bukan daripada Allah. Aifafa sahifa at kriyasam. Biar saat ini kau semua belajar Tenania daripada kebenaran yang sebenar-benarnya, lohura klaniefah. bahwa apa yang sudah Allah berikan kepadamu, Porofalos angraiva. pergunakanlah sebaik mungkin. Di aitansien. Hati-hati di dalam mengelola dan menggunakannya. Karafura semaining it kriyasam. Dan akan lebih baik bila kau menghasilkan buah yang baik sesuai apa yang kau lakukan. Amin. Karena firman Tuhan berkata, dari apakah engkau saya dikenal? Dari, katakan kiri kanan, hey, kamu dikenal dari buahnya loh. Jadi bilang, belajar mengenalikan perkataan, belajar berucap yang baik. Jika engkau hendak berucap, hendaklah sebagai seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Jangan biasanya gimana istri? Istri-istri kalau berbicara seperti Roh Kudus lemah lembut. Pria-pria juga suami-suami kalau berbicara bijaksana, pria sejati. Betul? Angkat tangan pria sejati. Angkat tangan wanita bijak. Wanita bijak, angkat tangan para wanita bijak. Kok nggak berani angkat tangan sih? Ayela Tro Fatimah. Roma 8 ada tertulis bahwa jika Klan soa jika dari roh Torpo ablislah roh yang mana dia Anhia not pria yang menghidupkan Yesus Kristus yang telah mati, Aifera klana siezab yang ada di dalam engkau, Totru hayel me prasiem. maka dia juga yang akan mampu menghidupkan engkau. Amin, haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Musik. Jadi, ayo tunjukin jadi dari buahmu lah engkau dikenal. Ayo katakan kiri kanan. Dari buahmu engkau dikenal. Lagi. Jadi. Sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Dari buahnya lah engkau dikenal. Dari buahnya lah engkau dikenal. Bukan dengan merek yang mahal. Bukan dengan merek yang mahal. Atau dengan karunia yang ada. Atau dengan karunia yang ada. Tanpa menghasilkan buah yang baik. Tanpa menghasilkan buah yang baik. Engkau akan menjadi. Engkau akan menjadi. Jadi apa? Jadi apa? Batu sandungan. Jadi batu sandungan. Bukan batu sandungan. Apply. Pok pare semai.
Engkau tadi membaca bahwa Dasani gerai. hanya Allah yang mampu menghidupkan. Sedavia tu kriya al-alta dia. Yesus Kristus yang mati itu. Ana dia kan sapia. Lihat dengan baik bahwa Yesus Alalaye dosa kira. tidak bisa bangkit dengan sendiri. Hanidrian. Mengapa demikian? Para plasa kri. Karena ia 100% manusia. Baikaim tu beria. Tetapi roh Karaklatariyai. roh Allah yang benar yang menghidupkan dia. Pesai tra play ibria. Dan roh yang sama akan menghidupkan engkau yang sudah mati. Hanana traklisya. Mengapa banyak buah-buah yang tadi pohonnya mati? Ai viva san kerayinam. Karena Allah juga yang akan membangkitkan mereka. Yayo foralias. Kalau engkau tidak mengalami kematian, De I am takrindi. engkau tidak akan mengalami yang namanya kebangkitan. Tervale I en soyaria. Bila anak-anak Tuhan Nade kreya. mau punya kuasa, Falafalasa. mereka harus mau mati terlebih dahulu. Haya berasa dia. Maukah engkau mati? Angkat tangan yang mau mati. Waduh, ini cukup besar biayanya ini. Peti Sari, mati. Sari, Mas. Matinya mati. Matikanlah keinginan. Mati, hiduplah keinginan. Nah itu yang dimatikan. Keinginan daging beserta hawa. Hawa dingin. Pertama nafsunya. Oke. Ya. Masuk. Itu ya lumayan dagingnya mahal. Lumayan juga kalau makan di sana. Ya termasuk daging. Termasuk. Kenapa Dani suka? Oh ada yang suka. Suka nangis nggak? Oke, vivara sadiem. Apa yang harusnya mati sebenarnya? Alavor tulukria. Yang harus mati adalah ketakutan. Karsiva des maniap. Yang harus mati adalah kekhawatiran. Kalagiuva ye deyanap. Yang harus mati adalah kebenaran diri dan perasaan hatimu yang salah. Ayagrata dia samia. Semua hal-hal yang dunia miliki Karal di alaye. harus mati dari dalam dirimu. Karkura al paranaim. Kalau itu tidak mati di dalam dirimu, Ayho tu krasma. maka kuasa daripada Allah tidak akan membangkitkan engkau. Ayata karisha. Maka itu banyak beberapa hamba Tuhan Kaiko sakardien. atau jemaat-jemaat Lavara samirien. atau anak-anakku Na versu enaim. datang kepada hamba Tuhan Kaklu atavrea. dan bertanya, Aya sama. kenapa ya Pak, saya belum bisa rasakan Tuhan? Ai deso. Kau pikir kau rasakan itu seperti dingin? Nadagara supply. Kau buka pintu kulkas Palavi aplasoma. dan kau rasakan dinginnya. Hai kasamea. Jadi ada getar-getar, Di krazaklate. ada perasaan sesuatu yang mengganggu, yang bikin kau merinding. Kala so prosana. Kukatakan tidak demikian. Hain dindia. Selama kau tidak dapat merasakan aku Kai kayem sopersia. dan kau dapat melihatnya Dei devian. dari buah kehidupannya. Amin. Kalau engkau tidak bisa merasakan Tuhan pada saat engkau berdoa, mengapa saya sudah berseru-seru kepada Tuhan, tetapi kok sepertinya tidak ada jawaban, Tuhan tidak menjawab. Kata Tuhan apa? Periksa buah-buah rohmu. Bukan masalah tidak merasakan Tuhan. Tapi kalau Tuhan mencium bau yang tidak sedap, kalau engkau ada bau tidak enak, tidak sedap,
Mau nggak engkau masuk ke ruangan? Engkau mau masuk ke ruangan, tiba-tiba engkau mencium seperti ada kotoran anjing, kotoran kucing yang sangat bau. Mau nggak masuk ke situ? Jadi, tapi kalau bau wangi, mau kan? Jangan suruh Tuhan paksa masuk di tempat yang berbau buah yang kalau buah yang busuk bau nggak? Itu. Di sini letak penipuan itu. Dengarkan baik-baik. Relia Begitu engkau sangat ingin Tuhan berbicara kepadamu, karazave ai aniet entah apapun itu yang menjadi masalahmu, horoflo takarayame kau pergi kepada satu hamba Tuhan kepada hamba Tuhan lainnya. kargia dapniedem Kalau kau dengar perkataan daripada rekan-rekanmu, saitayam tukra di situ hamba Tuhannya punya karunia hebat luar biasa. palafalia gracia naturia. Di sana hamba Tuhannya lebih luar biasa lagi, nggak ngelihat aja bisa tahu. Tatra noporisya. Dan banyak-banyak hamba Tuhan lainnya dengan berbagai macam modelnya. Karagluva esperanavienda. Dan engkau lupa I feel denam. siapa di balik hamba itu. Hayagra espretedia. Kau cari hamba dan kau lupa cari aku. Enosolture alparesedia. Kau fokus merasakan tapi kau tidak introspeksi apa yang harusnya aku buang. Nada krasimea. Kau inginkan Tuhan berbicara kepadamu tapi tidak kau matikan apa yang harusnya kau matikan. Aifaye da grastadia. Kebodohanmu terlalu sangat. Al-i-ai venteria. Dan iblis memanfaatkan itu dengan mudah. Povur ecclesia. Supaya kau mengandalkan manusia dan sesamanya namun engkau jadi terkutuk. Valpura esaitim ekniadem. Tetapi aku katakan yang aku inginkan daripada engkau. Ai karalasema. Bukan kau yang mencari aku. De all to resaperia. Aku yang mencari engkau. Amen, haleluya. Ai vera Zakria. Daud dapat mengalahkan Goliat. Alaflas maim. Bukan karena Daud yang hebat. Ter al el for palisai. Bukan karena Daud yang milih aku. Harodokri tevai maim. Tapi aku yang pilih Daud yang kamu lihat. Gross degree. Tidak berdaya dan seperti anak-anak. Terfor at predeim. Tidak memiliki perawakan sebagai seorang prajurit. Hayo brozol tu kerayem. Lebih tepatnya dia adalah pengembala. Nadariza. Tapi lihat. Honofayem. Kalau aku pilih orang itu. Ai anzidim. Kamu gak perlu rasa-rasa dingin-dingin, aneh-aneh, merinding-merinding. Ariklo sakurie. Kalau aku pilih engkau. Detar evar isa. Dan engkau merasakannya ya. Ai ela sakria. Engkau mampu melakukan kuasa sama seperti apa yang Yesus lakukan. Amin, haleluya. Musik. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku. Bukan kamu yang memilih aku, Tetapi akulah yang memilih kamu. tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi dan menghasilkan supaya kamu
sekarang minta. Ayo minta. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi tidak minta sama yang lain. I conceive ya. Melalui penyataan hari ini, Karabinset. langkah pertama yang aku inginkan daripadamu, Ala guru sebah. mati terlebih dahulu. Alibai faya. Kau sudah mengerti maksudku bukan? Hei no segerian. Yang kedua, Ala hari asap. setelah kau mati, Ai iveanap. berserahlah kepadaku, Ai izegrandia. maka aku akan berbicara. Setelah engkau mematikan semua keinginan daging dengan semua hawa nafsunya atau manusia lama, biarlah manusia rohmu berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan, engkau akan merasakan Tuhan berbicara kepada. Aifal tu kraneva. Jangan sampai pada akhirnya Tarin semua. seperti ada tertulis, Alki kries. Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal, Haravor aliarafa. tapi aku bilang aku nggak kenal kamu dan pergilah kau. Ai para sadien. Kamu kurang apa lagi? Kalau glu saya. Orang sakit kau sembuhkan, Ai persie. bahkan orang mati juga kau hidupkan. Enatigra tofrea. Tapi aku cukup menjawab, aku nggak kenal. Al inos krias. Jadi sia-sia apa yang kau lakukan Porofor al aklinari. kalau engkau tidak melakukan proses kematian itu dulu. Ar en sevienam. Sehingga saat ini, Alo porturie. mengapa banyak hamba Tuhan juga yang jatuh? Fotogrie. Karena En all to gries. mereka tidak memahami apa yang dimaksud dengan kematian ini. Re. Fa. Se. Deifa. Aku inginkan saat ini engkau mengerti makna kematian ini. Ya perhatikan. Ya Galatia pasal 5 musik. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Ia telah menyalibkan daging Dengan segala hawa nafsu, dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. dan keinginannya. Reflos enedian Sehingga pada akhirnya are all bad prayer. aku hanya menyelamatkan engkau. Say Krias Ada tertulis dalam Lukas 15. ala dratofie. Aku lebih memilih satu yang aku selamatkan dengan cara yang benar, Karaguas teristeim. dibandingkan 99 orang benar yang tidak sama sekali menerima aku. Forta kriese. Sehingga engkau mengerti Al anoran dan siam. penting makna kematian dan berserah. Karagua deplasie. Karena dengan tidak melalui dua hal itu, At prison dienam. sama sekali kau tidak akan pernah merasakan bagaimana aku hadir dalam hidupmu. I considerea. Kalau kau sudah dapat melakukannya, Navaraso aklisea. ajarkanlah kepada yang lain. Barbaras adafrinum. Seperti aku katakan, Lehara diesa. mulai baptis mereka. Polokrayo foriesa. Nyatakan kebenaran dalam kehidupan mereka. Loside atralia. Baptis mereka. Plaside masaya. Bawa mereka kepadaku. Anda keranas. Seperti aku sudah memilih kamu, Tarila samayepa. aku juga yang memilih pribadi lepas pribadi di antara. Nardalikla. Demikianlah dinyatakan kepadamu. I am sedin. Untuk engkau dapat memahami dan mengerti Al irasapia. mengapa firman Tuhan begitu sangat penting untuk kau ketahui. Tan kradian. Dan akan membuka makna kebenaran Ala grosapia. yang sebenar-benarnya dalam hidupmu. Andire. Sehingga kau tidak tersesat. La krakis. Demikianlah dinyatakan. Atriam. Haleluya. Amin.